Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat Madani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore kali ini Allah taala kembali mempertemukan kita di dalam majlis yang mubarakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keimanan kepada kita, keislaman, keistiqamahan, kesehatan kepada kita semua sehingga kita mampu melaksanakan berbagai macam kewajiban kita dan juga berbagai macam aktivitas kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada para pengikut yang senantiasa mencoba untuk mengamalkan sunnahnya hingga akhir kiamat nanti. Sahabat Madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore kali ini insyaallah kita akan membahas sebuah hadis masih terkait dengan hadis Arba'in Nawawi. Akan tetapi pada sore kali ini kita sudah sampai pada hadis yang ke-25. Saya akan membacakan hadisnya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna nasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada para manusia, ada sekelompok manusia dari sahabat Rasulullah alaihi wasallam, dan tentunya kita tahu yang dimaksudkan dengan sahabat adalah seseorang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam kondisi ia hidup pada saat itu, ketika beliau hidup sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, kemudian ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah SAW sampai ketika beliau wafat pada saat itu, beliau juga wafat dalam kondisi beriman. Jadi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam kondisi beriman dan dia wafat pun dalam beriman. Itulah yang dimaksudkan dengan kategori sahabat. Sedangkan mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW akan tetapi mereka tidak beriman, atau di awalnya mereka beriman akan tetapi mereka murtad misalnya, maka orang-orang tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai seorang sahabat. Di sini dijelaskan anna nasan min ashabi Rasulullah SAW, bahwa ada sekelompok manusia dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Qalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Rasulullah SAW. Dan siapa orang-orang yang menanyakan hal tersebut kepada Nabi? Ternyata kalau kita lihat penjelasannya adalah mereka adalah orang-orang yang berasal dari Makkah. Akan tetapi apa? Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan kesusahan. Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan kemiskinan, dengan kefakiran, yang pada intinya pada saat itu mereka tidak memiliki banyak harta ataupun cukup harta, sehingga muncullah keirian, muncullah sebuah hal yang membuat hati mereka gundah, hati mereka gelisah pada saat itu. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang kaya, akan tetapi hal tersebut, ibadah tersebut tidak bisa dilakukan oleh orang-orang miskin. Lihat betapa para sahabat radhiyallahu taala anhu, mereka sama sekali tidak mau didahului oleh sahabat yang lain di dalam permasalahan ibadah. Makanya wajar ketika kita pernah mendengar istilah la itsar fil ibadah. Tidak ada yang namanya itsar, tidak ada yang namanya mendahulukan orang lain di dalam permasalahan ibadah. Lihat di sini betapa banyak sekali para sahabat yang berada dalam kondisi di bawah garis kemiskinan misalnya, tidak memiliki cukup harta, mereka tetap ingin beribadah, bahkan mereka ingin melebihi apa yang didapatkan, apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kaya, sehingga mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mereka menanyakan hal ini kepada beliau SAW. Ya Rasulullah, yang dikatakan oleh mereka, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW. Lihat adab yang dimiliki oleh para sahabat. Ketika mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mengatakan ya Muhammad, tidak. Tapi mereka memanggil dengan gelar yang dimiliki oleh beliau SAW. Ini merupakan salah satu adab yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur.
"Oh ya Rasulullah, orang-orang kaya mereka telah pergi ya mendapatkan pahala yang begitu banyak. Dhahaba ahlud dusur bil ujur." Orang kaya mereka bisa mendapatkan meraup kekayaan yang betul-betul banyak. Apa yang diprotes oleh sebagian para sahabat pada saat itu? "Yusalluna kama nusalli ya Rasulullah." Mereka orang-orang kaya, mereka itu salat. Katong juga salat, kita juga salat, kita juga melaksanakan ibadah salat. Dan tentunya salat ini merupakan tiang agama. Salat ini merupakan sebuah hal yang betul-betul menunjukkan siapa kita, menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Sebagai contoh misalnya, ketika seorang muslim dia melakukan meminum minuman keras, dia mabuk misalnya, dia akan masih dikategorikan sebagai seorang muslim, akan tetapi ya muslim yang fajir, muslim yang fasik begitu. Seorang muslim yang melakukan perbuatan dosa dan dosa besar, tapi dia masih dipanggil dengan sebutan muslim. Seorang muslim dia melakukan perbuatan zina misalnya, tetap akan dipanggil dengan sebutan muslim, akan tetapi dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Seorang muslim yang tidak melaksanakan puasa misalnya, dia masih akan tetap masih dipanggil dengan sebutan seorang muslim. Akan tetapi ya dengan catatan dia telah melakukan dosa besar. Akan tetapi seorang muslim yang tidak melaksanakan ibadah salat, maka bagaimana status keislaman dirinya? Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW menjelaskan, "Al-ahdu bainana wa bainahum as-salah." Yang membedakan antara kita dengan mereka adalah salat. Yang membedakan status kita dengan mereka adalah salat. Sehingga ketika seorang muslim yang tidak pernah sama sekali melaksanakan ibadah salat, atau salat yang 5 waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai tidak cukup ya, ketika Allah taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk melaksanakan ataupun mendirikan salat 5 waktu, tidak cukup dengan menurunkan ayat begitu saja, tidak. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala muliakan peristiwa tersebut, karena dia memang merupakan sebuah hal yang istimewa, merupakan sebuah ibadah yang agung, merupakan sebuah ibadah yang betul-betul azim, besar, sangat penting di dalam agama Islam. Sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim, status kita sebagai seorang muslim, untuk senantiasa menjaga, memelihara, memperbaiki salat kita. Maka yang dikatakan oleh para sahabat di sini adalah yusalluna kama nusalli. Mereka melaksanakan salat, orang-orang kaya, mereka melaksanakan salat, dan kita juga melaksanakan salat. Mereka salat 5 waktu, kita salat 5 waktu. Mereka salat duha, kita salat duha. Mereka salat qiyamul lail, kita salat qiyamul lail. Mereka salat witir, kita salat witir. Mereka salat rawatib, kita salat sunnah rawatib, dan lain sebagainya. Sama begitu. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa, mereka melaksanakan puasa, dan kami juga demikian, sama begitu loh. Ya, salat, ya, puasa demikian. Bukan hanya puasa Ramadan, karena Ramadan ini merupakan puasa yang wajib. Kalau puasa sunnah, ya kan, puasa sunnah kan orang-orang kaya bisa melakukan, dan kita juga bisa melakukan begitu. Malahan mungkin saya bisa jadi orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan pada saat itu, mereka lebih sering melaksanakan ibadah puasa dibandingkan mereka orang-orang yang kaya. Karena kenapa? Ya kondisinya menuntut demikian. Tidak ada uang, tidak ada bahan makanan yang bisa mereka masak, yang bisa mereka makan. Sehingga sebagian sahabat mungkin pada saat itu mereka melaksanakan puasa karena tidak ada makanan sama sekali. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika berada di pagi hari, beliau bertanya kepada istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha, apakah ada makanan? Beliau menjawab, Aisyah menjawab pada saat itu, tidak ada. Idzan ana shaim, kalau begitu saya melaksanakan puasa pada hari ini karena tidak terdapat makanan. Ya. Jadi keistimewaan yang didapatkan oleh orang-orang kaya, ya, di antara ya mereka bisa melaksanakan puasa, tapi orang-orang miskin juga ini pada saat itu sahabat yang miskin juga mengatakan, ya katong sing mau kalah, kita tidak mau kalah. Akhirnya kita juga melaksanakan puasa, dan puasa kan merupakan ibadah yang langsung pahalanya, ganjarannya itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kullu amal ibni Adam lahu, dalam haditsul qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu, setiap perbuatan setiap perbuatan anak cucu Nabi Adam, yaitu umat manusia, lahu, itu akan kembali manfaatnya kepada dirinya, illa siyam atau illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, dan aku akan memberikan balasan secara langsung kepada mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Terlalu banyak sekali dalil fadilah, keutamaan, keistimewaan terkait dengan mereka yang senantiasa melaksanakan puasa. Bukan hanya pahala, bahkan kebaikan yang akan kita dapatkan ketika berada di dunia adalah kita senantiasa akan mendapatkan kesehatan dan lain sebagainya. Baik. Yasumuna kama nasum. Berikutnya, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Hal inilah yang diadukan oleh para sahabat, yang mana pada saat itu mereka tidak memiliki kecukupan di dalam harta mereka. Yang diinginkan oleh sahabat tersebut, akan tetapi mereka tidak bisa melakukan hal itu. Apa? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa sedekah sedangkan kami tidak. Mereka bisa infak sedangkan kami tidak bisa. Mereka bisa mengeluarkan harta segala macam, keluarkan kelebihan harta yang mereka miliki, sedangkan kami untuk hidup saja susah. Untuk hidup saja pas-pasan, untuk makan saja kadang kami harus mencari sana sini, banting tulang, sulit bagi kami. Hal ini yang tidak bisa kami dapatkan. Jadi kelebihan inilah yang diadukan oleh sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat betapa semangatnya mereka mencoba untuk mencari pahala, tidak mau sama sekali dikalahkan oleh teman-temannya yang lain. Al-ithar fil ibadah makruh. Ithar, mendahulukan orang lain di dalam permasalahan ibadah, hukumnya adalah makruh. Wa fi ghairiha mahbub. Akan tetapi ithar, mendahulukan orang lain di dalam permasalahan lain, misalnya dalam permasalahan dunia, maka itu merupakan sebuah hal yang dicintai, bagus berarti. Nah, jadi hal inilah yang menjadikan para sahabat itu mereka mengadu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, wa tasaddaquna fi fuduli amwalihim. Ketika mereka bisa mengeluarkan harta yang mereka miliki, kami bagaimana ya Rasulullah? Ya. Berarti pahala kita itu tidak bisa melebihi apa yang telah didapatkan oleh saudara-saudara kita, ya, oleh ahlud dusur, oleh orang-orang kaya, oleh al-athriya, orang-orang kaya, oleh al-aghniya, orang-orang kaya yang memiliki kelebihan harta. Jadi mungkin makna yang tersirat pada saat bisa nggak sih? Bisa atau tidak kalau seandainya ada amalan begitu loh, yang bisa menyamai apa yang telah didapatkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya ini. Maka Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, beliau menyampaikan kepada para sahabat tersebut yang mengadu kepada beliau, beliau bersabda, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sesuatu hal kepada kalian dan kalian itu bisa bersedekah. Jadi keinginan para sahabat pada saat itu bersedekah. Sahabat yang tidak memiliki harta, mereka juga ingin bersedekah, tapi karena memang tidak memiliki apa-apa, ya mau bagaimana lagi gitu. Di dalam peperangan Tabuk sebagai contoh misalnya, peperangan yang terjadi dalam kondisi paceklik, susah sekali. Orang-orang untuk hidup saya susah, bahkan di antara mereka orang miskin, ya, sahabat yang miskin pada saat itu hanya memiliki segenggam kurma saja pada saat itu kan. Tapi karena mereka sangat ingin untuk bersedekah, mereka keluarkan satu-satunya harta yang mereka miliki pada saat itu, padahal cuma bisa untuk mereka makan. Tapi karena mereka sangat ingin untuk mendapatkan fadilah, mendapatkan pahala, keutamaan bagi mereka yang mengeluarkan hartanya, maka mereka tidak ingin ketinggalan sama sekali. Maka kata Rasulullah, qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kepada kalian sesuatu hal dan kalian itu bisa bersedekah dengannya? Berarti kan bagi mereka orang-orang yang tidak memiliki harta atau berada di di bawah garis kemiskinan, yang untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya juga agak sulit mungkin, ya, maka mereka tetap bisa melakukan sedekah walaupun tidak dengan harta. Bukan berarti orang-orang yang kaya akhirnya tidak usah untuk mengeluarkan harta, bukan, ya. Kita tetap dianjurkan untuk mengeluarkan harta, bersedekah. Akan tetapi ketika kita tidak mampu, kita masih bisa bersedekah dengan cara yang lain, itu maksudnya.
Maka Rasulullah SAW beliau melanjutkan hadisnya, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Ya. Inna sesungguhnya bikulli tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih, setiap zikir tasbih, ucapan subhanallah, 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 itu merupakan sedekah. Jadi setiap kita melakukan aktivitas apapun, jangan lupa untuk senantiasa berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Di dalam beberapa ayat yang terdapat Al-Quran misalnya, bagaimana Allah Ta'ala membuka firman-Nya ataupun memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertasbih. Contoh di dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dan seterusnya. Maha suci Allah ini kan merupakan tasbih. Contoh lagi, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fasabbih bihamdi rabbika idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berikutnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa membaca tasbih, subhanallah, maha suci Allah, subhanallah, 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 sebanyak-banyaknya. Karena dengan kita mengucapkan zikir tersebut, tasbih tersebut, itu akan menjadi sedekah bagi lisan kita, dan kita juga akan mendapatkan pahala terhadap apa yang kita ucapkan. Contoh di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, kalimatani, ada dua kata, ada dua kalimat, khafifatani fil lisan, dia ringan di lisan kita, habibatani ilar rahman, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, thaqilatani fil mizan, dan dia sangat berat sekali timbangannya. Di mana? Di al-mizan, di yaumul mahsyar, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengadili kita. Apa kalimat tersebut? Kata Rasulullah SAW adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini merupakan tasbih, ini merupakan sedekah termudah, ringan sekali bagi lidah kita, ringan sekali, akan tetapi dia merupakan kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merupakan kalimat yang akan membuat timbangan kita, mizan kita itu sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi, ya, ketika kita memperbanyak tasbih, memperbanyak untuk berzikir, bisa jadi itu yang akan menyebabkan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu, amalan apa yang kita lakukan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah sekali bagi kita untuk mengucapkan tasbih, dan itu merupakan sedekah. Baik, berikutnya, apalagi yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa kulli takbiratin sadaqah. Setiap takbir, ketika kita mengagungkan, mengesahkan, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga merupakan bagian dari sedekah. Dan setiap hari tentunya bagi seorang muslim wajib bagi kita untuk salat, dan salat setiap harinya kita akan bertakbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada kebesaran kecuali yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak disebut sebagai kabir? Karena kalau disebutkan kabir, maka berarti masih ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan Allahu Akbar, memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat misalnya. Takbiratul ihram, takbir yang kita baca adalah Allahu Akbar. Ya. Apa maknanya? Tidak ada kebesaran, tidak ada keagungan, tidak ada keistimewaan, tidak ada kehebatan yang melebihi kehebatan, keagungan, keesaan, kebesaran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba di dalam salat berapa kali kita takbir sih? Di dalam salat 2 rakaat saja misalnya, setiap gerakan kita takbir, 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 takbir. Apalagi kalau seandainya kita melaksanakan 5 waktu. Belum lagi nanti kalau seandainya kita mendengar adzan di kumandangan, atau ketika kita adzan kita juga akan menjawab takbir. Belum lagi dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya, kita juga akan mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Terus dikumandangkan takbir. Dan itu juga merupakan apa ya? Pengakuan bahwa tidak ada kehebatan apapun yang dimiliki oleh makhluk di seluruh alam semesta kecuali dia senantiasa berada di bawah
keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan pengakuan kita ketika kita mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Sehingga ketika kita mengucapkan takbir, masih ada kesombongan di dalam hati kita, di dalam diri kita, itu terdapat permasalahan. Terdapat permasalahan, masih sombong dengan jabatan yang dia miliki, masih merasa dia lebih kaya, masih merasa dia lebih hebat, masih. Berarti ada sebuah problem yang harus dia benahi pada saat itu. Baik, berikutnya, wa kulli tahmidatin sadaqah. Dan setiap tahmid, apa itu tahmid? Bacaan alhamdulillah. Itu juga merupakan bagian dari sedekah. Kondisi apapun, baik itu merupakan sebuah nikmat ataupun merupakan sebuah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, hendaknya kita tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas setiap kondisi, atas setiap keadaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan ini juga merupakan bentuk bagaimana kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi apapun itu, baik kita diberikan kesenangan, gaji naik, pangkat naik, diberikan keturunan, menikah, karirnya bagus, kita ucapkan alhamdulillah. Tapi ingat, ketika kita diberikan ujian juga, jangan lupa kita untuk menyelipkan kalimat tersebut. Kenapa demikian? Kalaulah kita mau melihat kepada nasib saudara-saudara kita yang berada jauh di bawah kita, kita akan senantiasa akan mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita la samahallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mentakdirkan hal tersebut kepada kita. Misal lagi bawa motor, berkendaraan, tiba-tiba jatuh atau bagaimana, ya, tapi pada saat itu selamat, ucapkan alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih menyelamatkan nyawa kita. Walaupun mungkin pada saat itu ya ada lecet-lecet sedikit, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menyelamatkan diri kita. Coba kalau Allah Ta'ala tidak menyelamatkan diri kita, maka apa yang terjadi? Kalau pada saat itu kita tidak celaka, mungkin saya pada saat itu kita tidak akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Ta'ala uji kita dengan sakit, misalnya penyakit, akhirnya kita segera mengingat Allah. Kita segera, ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahan hamba. Ternyata ini kesehatan merupakan nikmat yang paling besar, ya Allah. Akhirnya kita mengingat lagi kesalahan kita. Kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan lupa untuk menyelipkan kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam suratul Fatihah misalnya, ayat yang kedua, setelah bacaan basmalah, Allah Subhanahu wa taala membuka firman-Nya dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Dan kalau kita rangkum, berarti apa? Yang pertama adalah tasbih, yang kedua takbir, yang berikutnya adalah tahmid. Nanti yang selanjutnya apa? Wa kulli tahlilatin sadaqah. Dan bacaan tahlil. Apa itu bacaan tahlil? Bacaan tahlil adalah merupakan bacaan, merupakan kalimat yang selalu diulang-ulang oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya beliau saja yang mengulangi, bahkan nabi-nabi sebelumnya pun mereka senantiasa mengulangi kalimat tahlil. Dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW, beliau menjelaskan, afdalu dzikri, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Sebaik-baiknya perkataan yang diucapkan oleh saya dan juga diucapkan oleh nabi-nabi sebelumnya adalah kalimat la ilaha illallah. Itu merupakan bacaan tahlil. Dalam hadis yang lain misalnya, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya, akhir kehidupannya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada penghalang sama sekali antara dirinya dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Maka kita dianjurkan untuk senantiasa mengulang-ulang zikir ini, takbir, tahlil, tasbih, tahmid, atau kita rangkum semuanya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita ucapkan terus. Ini sedekah yang sangat mudah sekali untuk kita lakukan.
Dan kita akan mendapatkan pahala yang betul-betul besar, yang sangat diinginkan oleh para sahabat pada saat itu, yang mereka datang kepada Rasulullah mengadukan hal ini, mengadukan bahwa orang-orang kaya bisa sedekah sedangkan kita tidak bisa. Maka Nabi Muhammad SAW beliau memberikan solusi kepada mereka yang tidak memiliki harta atau kekurangan harta dengan memperbanyak zikir-zikir seperti ini. Berikutnya, wa amrun bil ma'rufi shadaqah, wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Dan ketika kita mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan misalnya, itu juga merupakan bagian dari sedekah. Kita lihat teman kita misalnya, kita ajak mereka, ayo salat yuk, udah azan, nah, sudah kita lakukan kebaikan ini, kita pergi ke majelis ta'lim, kita dengarkan ilmu, kita dengarkan ya kebaikan, kita ajak kebaikan apapun, berarti kita ngaji misalnya, ya. Itu juga merupakan bagian dari sedekah loh. Sampai-sampai ya, sedekah ini kan merupakan sebuah amalan yang betul-betul menjadi penyesalan yang teramat dahsyat bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Munafiqun. Ayat ini terdapat di dalam surah Al-Munafiqun. Berarti kadar keimanan kita atau status kita, apakah kita itu memang betul-betul orang yang beriman atau orang munafik? Karena dia terdapat dalam surah Al-Munafiqun. Itu bisa dengan apa? Dengan sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Ya Allah, apa maknanya? Apa maksudnya ayat tersebut? Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa anfiqu, dan berinfaklah dan bersedekahlah, keluarkanlah harta yang engkau miliki, wa anfiqu mimma razaqnakum, dari sebagian, tidak seluruh, dari sebagian rizki yang kami berikan kepada kalian, min qabli, sebelum ayyati ahadakumul maut, sebelum ajal itu, kematian itu menjemput kalian, mendatangi kalian. Jadi pada saat ini nih, mumpung kita masih hidup, mumpung Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan, kelapangannya, memiliki rezeki, sedekah, infak, bantu pembangunan masjid misalnya, ya, bantu orang-orang yang susah misalnya, bantu anak-anak yatim misalnya, bantu orang-orang yang memang membutuhkan misalnya, min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum kematian datang kepada kita. Akan tetapi ketika kematian sudah mendatangi diri kita, kita sudah dikuburkan, sudah berada di alam barzakh, apa yang akan kita katakan? Fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau seandainya engkau menunda ya Allah, ya, menghidupkan saya kembali sebentar saya ya Allah, kehidupan saya di dunia, engkau hidupkan saya kembali di dunia sebentar saya ya Allah. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Apa yang akan mereka lakukan? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maka niscaya saya akan bersedekah, niscaya saya akan keluarkan harta yang saya miliki, wa akum minas salihin, dan saya kelak akan menjadi orang-orang yang saleh. Tetapi sudah lewat, sudah Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan dia sudah meninggal dunia dan tidak bisa mendapatkan kebaikan tersebut kembali. Walaupun mungkin hal ini, ya, hal ini terjadi kepada seorang yang beriman, ya, tetap ada penyesalan dalam dirinya. Kenapa saya cuma bersedekah sekian? Kenapa saya cuma berbuat kebaikan sekian saya? Kenapa tidak lebih, padahal seharusnya saya bisa? Seharusnya saya melakukan hal yang lebih dibandingkan hal itu. Hal tersebut merupakan salah satu penyesalan yang telah dialami oleh saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Sebelum penyesalan itu, ya, terjadi kepada diri kita, mari sahabat Madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sisihkan sebagian harta yang kita miliki, karena dia merupakan salah satu bentuk investasi terbesar
Yang seharusnya setiap seorang muslim itu harus memiliki investasi seperti ini, yang akan menentukan nasib dia di akhirat. Apakah dia masih akan mendapatkan kebaikan-kebaikan ketika dia sudah meninggal dunia atau tidak. Baik. Khotul iman, sahabat madani rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wa nahyu an munkar sadaqah. Dan ketika kita mencegah orang-orang untuk melakukan kemungkaran, ini juga merupakan bagian dari sedekah. Kita ya minta kepada teman yang sudahlah. Enggak usah ngomongin dia, sudahlah. Jangan terlalu sering, atau ya kita ajak dia untuk mencoba mengurangi atau menghalangi dirinya untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Itu juga merupakan bagian dari sedekah. Baik. Yang terakhir yang tidak kalah menarik, kata Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan ketika kalian mendatangi pasangan kalian, istri-istri kalian yang halal, itu juga merupakan bagian dari sedekah. Kaget pada saat itu sahabat. Kaget. Qalu, maka mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayatiya ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu ajr. Ya Rasulullah, apakah ketika kami menyalurkan syahwat kami, ya tentunya kepada pasangan yang halal, kepada istri-istri kami pada saat itu, apakah itu juga kami akan mendapatkan pahala ya Rasul? Ketika kami melakukan hubungan suami istri dengan menyalurkan syahwat kami pada saat itu kepada pasangan kami, kepada istri kami yang halal, kita juga dapat pahala ya Rasul. Qal, maka yang beliau katakan adalah, beliau menjawab dengan, ara'aitum, tahukah kalian, apa pendapat kalian, law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun? Kalau seandainya hal tersebut itu disalurkan kepada pasangan yang bukan mahramnya, kepada wanita-wanita yang diharamkan untuk melakukan hal tersebut, ketika dia melakukan perbuatan zina, kira-kira dia dapat dosa atau dia mendapatkan dosa atau tidak? Dosa nggak sih? Kalau kita mendatangi wanita bukan mahram kita, tidak ada hubungan, tidak ada status pernikahan, kita datangi kemudian kita melakukan perbuatan zina misalnya, dosa atau tidak? Ya, tentunya jawabannya adalah dosa lah. Maka Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka begitu juga ketika seseorang dia menyalurkan syahwat yang dimiliki olehnya kepada wanita yang memang dihalalkan untuk dia datangi, maka apa yang akan dia dapatkan? Kana lahu ajrun, dia juga akan mendapatkan pahala. Pahalanya itu pahala yang istimewa. Sahabat madani rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, rawah Muslim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore kali ini kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mendapatkan manfaat, kita bisa mempraktekkan hadis ini, ya, supaya kita mendapatkan lebih banyak lagi kebaikan-kebaikan. Dan ternyata namanya sedekah itu bukan hanya harta, masih ada hal-hal lain yang bisa menjadikan hal tersebut sebagai apa? Sebagai sedekah yang akan bisa kita lakukan. Bukan berarti kita akhirnya tidak usah mengeluarkan harta kita untuk bersedekah, tidak. Tapi tentunya kalau seandainya kita bisa melakukan semuanya, apalagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada kita berupa harta, maka kenapa tidak, sahabat madani kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau seandainya ada kesalahan, kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.